Pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep akidah atau keimanan dan ketakwaan serta implementasinya di dalam kehidupan. Kita akan mulai dari konsep akidah atau keimanan. Kemarin sudah saya sampaikan secara umum aspek ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama akidah atau tata keyakinan. Yang kedua syariat atau tata peribadatan, dan yang ketiga akhlak atau tata perilaku. Kalau digambarkan sebagai sebuah bangunan, maka pondasinya adalah akidah, atapnya itu akhlak, sementara temboknya itu syariah. Maka kalau dilihat dari gambar rumah di sini, akidah itu merupakan dasar dari semua aspek yang lain, baik syariah maupun akhlak. Syariah itu akan baik tergantung dari akidahnya. Sama dengan tembok dalam suatu bangunan akan kuat manakala pondasinya kuat. Sama halnya dengan atap, akan kuat manakala ditopang oleh tembok dan pondasi yang kuat. Jika akidah atau sebagai pondasinya itu runtuh, maka runtuhlah bangunan rumah itu. Atau runtuhlah syariat dan akhlaknya. Maka akidah di sini menjadi kunci. Dan kalau diibaratkan pohon, diibaratkan pohon, maka akidah itu seperti akarnya yang akan menentukan kekuatan batang dan daun serta buah-buahannya. Itu akidah. Maka sekali lagi, akidah itu merupakan pondasi atau dasar dari ajaran Islam. Di mana ketika ajaran Islam itu ada akidah, syariah, dan akhlak, yang sangat menentukan bagi aspek ajaran Islam adalah akidahnya. Karena akidah itu menentukan baik buruknya syariat atau akhlak seseorang. Kalau digambarkan secara rinci, kemarin juga sudah saya jelaskan, akidah itu menyangkut keimanan atau faith yang terangkum dalam rukun iman yang jumlahnya ada 6. Sebagaimana yang Anda kerjakan dalam tugas, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar atau takdir. Kemudian syariat itu bisa dibagi menjadi 2. Atau tata peribadatan itu dibagi menjadi 2. Yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah ini berarti merupakan tata peribadatan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, ibadah itu ada 2. Ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Kalau ibadah mahdhoh adalah ibadah yang tata cara, waktu, dan kadarnya sudah ditentukan di dalam nas. Seperti sholat. Waktunya kapan saja. Kadarnya bagaimana. Tata caranya bagaimana. Itu sudah diatur oleh nas. Puasa juga demikian. Haji juga demikian. Zakat juga demikian. Maka ini sebagaimana yang terangkum dalam rukun Islam. Ya, 5 ini tidak bisa dimodifikasi. Waktunya dimodifikasi, nggak boleh. Kadarnya dimodifikasi, nggak boleh. Tata caranya dimodifikasi, nggak boleh. Lah memodifikasi ibadah mahdhah inilah yang disebut sebagai bid'ah. Yang dikatakan oleh Nabi, kullu bid'atin dholalah wa kulla dholalatin finnar. Setiap bid'ah atau yang baru itu dholalah, sesat, dan setiap yang sesat itu finnar, masuk neraka. Itu maksudnya adalah memodifikasi waktu, kadar, dan atau tata cara di dalam ibadah mahdhoh yang sudah ditentukan oleh nas. Ya, di luar itu maka disebut sebagai ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah yang waktu, tata cara, dan atau kadarnya tidak ditentukan oleh nas. Misalnya apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak ditentukan waktunya kapan, kadarnya berapa, tata caranya bagaimana, tidak ada ketentuannya dalam nas. Maka itulah yang membuka peluang untuk dilakukan modifikasi.
berpakaian misalnya, terkait dengan mode. Kalau yang ditentukan oleh nas adalah menutup aurat. Bagaimana terkait dengan modelnya? Waktu-waktu penggunaannya itu tidak ditentukan oleh nas. Misalnya kalau malam harus pakai baju piyama, itu nggak ada. Maka itu bisa dimodifikasi. Mengenakan celana jeans, tidak ada masalah. Asal menutup aurat. Jadi bukan bid'ah. Karena bid'ah itu hanya terkait dengan ibadah mahdhah. Kemudian, selain ibadah, yang masuk dalam syariat adalah muamalat. Ini hukum yang mengatur antara satu individu dengan individu yang lain. Misalnya hukum keluarga atau hukum yang terkait dengan hubungan keluarga. Seperti perkawinan, waris, itu hukum keluarga. Kemudian jinayah, hukum pidana. Pencurian, potong tangan pelakunya. Pembunuhan, qisas atau dibunuh balik. Dan seterusnya, itu jinayah. Siasah, pengaturan mengenai ketatanegaraan. Kemudian iktisodiyah terkait dengan kegiatan ekonomi. Seperti jual beli, sewa menyewa, dan akad-akad yang lain seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan seterusnya. Itu iktisodiyah atau terkait dengan kegiatan ekonomi. Jadi muamalah itu hukum yang mengatur antara satu individu dengan individu yang lain. Ini muamalah dalam arti yang luas. Kalau dalam arti yang sempit ya hanya menyangkut iktisodiyah, kegiatan ekonomi saja. Tapi dalam arti yang luas itu ya menyangkut hukum yang mengatur satu individu dengan individu yang lain. Termasuk hukum keluarga, jinayah, dan juga siasah. Atau hukum keluarga, hukum pidana Islam, dan hukum tata negara Islam. Kemudian aspek yang ketiga akhlak. Akhlak ini menyangkut etika, baik buruknya suatu perbuatan, maka disebut sebagai tata perilaku. Ada akhlak atau etika manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Dengan manusia saja ada etika terhadap diri sendiri, etika terhadap orang lain, dan ada etika khusus seorang anak terhadap orang tuanya yang diatur di dalam Islam. Jadi hubungan antara anak dengan orang tua itu memang diatur secara khusus di dalam Islam yang berbeda antara hubungan manusia dengan manusia yang lain yang bukan orang tuanya. Ini Islam. Nah nanti untuk akhlak itu akan dipelajari pada mata kuliah yang lain. Sementara untuk pendidikan agama Islam ini fokus kepada aspek akidah atau keimanan. Sekarang kita mulai dari pengertian akidah. Secara bahasa atau secara etimologi atau lughatan kalau dalam bahasa Arab, akidah adalah ikatan, simpul, perjanjian atau kokoh. Jadi bisa diartikan ikatan, simpul, perjanjian atau kokoh. Secara terminologi atau secara istilah, akidah adalah perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Jadi wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Keberadaan Allah yang Esa itu wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Kebenaran bahwa ada malaikat dengan tugas-tugas tertentu itu wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Jadi keyakinan itu tempatnya ada di dalam hati manusia. Maka akidah itu bersifat abstrak karena ada di dalam hati. Menjadi keyakinan yang tidak tercampur dengan keraguan-raguan. Jadi bukan hanya diyakini, tetapi benar-benar keyakinannya itu tidak tercampur dengan keraguan-raguan. Iman kepada Allah yang Esa, iman pada malaikat beserta tugas-tugasnya, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar atau takdir. Itu benar-benar diyakini dan tidak tercampur dengan keraguan-raguan. Dan sifatnya kalau seseorang sudah yakin dengan hati dan tidak tercampur dengan keraguan-raguan, sifatnya akan menentramkan hati. Maka orang yang akidahnya kuat, itu hatinya akan tentram. Sebaliknya, kalau akidahnya masih lemah, maka hatinya itu mudah terombang-ambing dalam kebimbangan dan kebingungan. Itu akidah.
Karena tempatnya di hati dan sifatnya itu menenteramkan. Maka orang yang dipanggil ke surga itu orang yang memiliki jiwa yang tenang. Berarti dia punya akidah yang kuat. Maka disebutkan dalam Quran surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Disuruh apa jiwa-jiwa yang tenang itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, untuk kembali kepada Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah, diperintahkan oleh Allah kepada hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang yang punya akidah kuat, hatinya tentram, dan termasuk yang dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, kebenaran yang diterima secara umum. Jadi akidah itu sebenarnya common sense. Karena apa? Karena akidah itu bisa diterima secara umum. Asalkan orang menggunakan akal, wahyu, dan fitrah sekaligus. Fitrah itu kan tempatnya di hati, hati nurani. Wahyu itu teks, Al-Quran maupun Al-Hadis. Akal itu akal pikiran. Maka dengan menggunakan akal pikiran, teks Al-Quran Al-Hadis, fitrah mengembalikan kepada nurani, maka orang akan mendapatkan kebenaran akidah. Terpatri dalam hati, diyakini kebenaran dan keberadaannya, serta menolak yang bertentangan dengannya. Misalnya apa? Ada yang menyembah patung, maka ditolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah itu adalah Esa. Itu pengertian terminologi akidah. Jadi wajib diyakini kebenarannya, tidak bercampur dengan keraguan dan sifatnya menenteramkan hati. Akidah itu kebenarannya common sense. Sepanjang orang mau gunakan akal, wahyu, dan fitrah atau hati nurani, terpatri dalam hati, diyakini kebenaran dan keberadaannya, serta menolak apa yang diyakininya. Menolak yang bertentangan dengan keesaan Allah. Menolak dengan yang bertentangan dengan malaikat beserta tugas-tugasnya, kitab Allah, Rasulullah, dan seterusnya. Ini pengertian akidah secara terminologi atau secara istilah. Nah, ini tadi poin-poin pengertiannya. Berdasarkan pada fitrah, artinya mengakui kebenaran, yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa pada dasarnya secara fitrah manusia itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketika Allah bertanya sebelum kita dilahirkan, alastu birabbikum, maka kita termasuk yang mengatakan, bala. Iya, benar. Syahidna, kami bersaksi atas itu. Akal dan indera mencari dan menguji kebenaran sesuai dengan yang dikaruniakan Allah berupa akal dan indera. Dan wahyu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi tidak bisa hanya mendasarkan pada logika atau akal semata. Kenapa demikian? Karena harus ditopang oleh fitrah dan wahyu. Kenapa tidak boleh pakai akal semata? Karena keterbatasan akal manusia. Karena tidak mungkin pengetahuan manusia itu sepadan dengan pengetahuan Tuhan. Itulah pentingnya menggunakan fitrah atau hati nurani dan juga wahyu. Kemudian keyakinan harus bulat, tidak boleh bercampur dengan adanya keraguan. Mendatangkan ketentraman jiwa, harus membuang jauh-jauh segala yang bertentangan dengan kebenaran yang diyakini. Ini poin-poin pengertian dari akidah secara terminologi atau secara istilah. Dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan istilahan atau syar'an. Ini istilah-istilah untuk akidah. Ada yang menyebut akidah dengan iman. Ini maksudnya adalah keyakinan. Ada yang menyebut akidah dengan tauhid, artinya mengisahkan Allah. Ada yang menyebut akidah dengan usuluddin, dasar-dasar agama Islam. Ada yang menyebut akidah dengan ilmu kalam atau ilmu ketuhanan di dalam Islam. Ilmu kalam itu adalah teologi atau ilmu tentang ketuhanan. Ini beberapa istilah untuk menyebut akidah.
Ada iman, ada tauhid, ada usuluddin, ada ilmu kalam. Usul itu dari kata aslun yang artinya dasar. Usul itu jamaknya, berarti dasar-dasar. Ad-din itu agama, maka usuluddin adalah dasar-dasar agama. Ini istilah-istilah untuk akidah. Apa saja ruang lingkup akidah? Ruang lingkup akidah itu adalah arkanul iman, seperti yang tadi saya sampaikan. 6 rukun iman. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir atau hari kiamat, dan qada dan qadar atau takdir. Itu ruang lingkup dari akidah. Sementara sumber akidah Islam adalah fitrah atau hati nurani. Al-Quran dan sunnah Nabi ini wahyu. Dan akal serta indera. Jadi akidah Islam itu bisa diperoleh oleh manusia manakala manusia itu mendasarkan pada hati nurani, Al-Quran, sunnah Nabi, serta akal dan indera. Ini sumber akidah Islam. Jadi tidak bisa menemukan kebenaran Islam hanya menggunakan akal dan indera saja. Tidak bisa menemukan ajaran Islam hanya dengan fitrah. Tidak bisa menemukan ajaran Islam hanya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran pun juga tidak bisa dipahami tanpa menggunakan akal. Begitu juga dengan sunnah Nabi. Oleh karena maka biasanya orang yang mendapatkan hidayah menjadi mu'alaf kalau dia memang mau bertanya kepada nuraninya, mau belajar Al-Quran dan sunnah Nabi, serta mau menggunakan akal dan indranya untuk membuktikan kebenaran itu. Nah, ini rukun iman yang tadi saya sebutkan, iman kepada Allah, iman pada malaikat-malaikat Allah, iman pada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar atau takdir. Apa fungsi akidah? Seperti yang terlihat dalam gambar bangunan tadi, akidah itu sebagai pondasi. Kalau digambarkan dengan pohon, maka sebagai akar yang kokoh bagi kehidupan Islam. Maka baik buruknya kehidupan Islam seseorang itu tergantung dari akidahnya. Karena akidah itulah yang menentukan. Ibarat bangunan tadi, bisa kuat atau tidak bangunannya, maka tergantung dari pondasinya. Pohon itu akan kokoh atau tidak, maka tergantung dari akarnya. Tentu kalau pondasinya tidak kuat, bangunan itu akan mudah sekali roboh. Sama halnya dengan pohon. Kalau akarnya tidak menghujam jauh ke dalam tanah, maka mudah sekali akan roboh. Misalnya kalau tertimpa angin. Maka orang yang akidahnya kuat, itu diuji dengan segala macam ujian, itu tetap akan kuat Islamnya. Seperti para nabi. Nabi Muhammad itu juga diuji dengan ujian yang sangat berat. Harus menghadapi kafir Quraisy dan seterusnya. Nabi Ayub misalnya harus ditimpa sakit yang sangat parah. Ibrahim misalnya harus dibakar. Ismail harus disembelih dan seterusnya. Tapi mereka tetap bagus kehidupan Islamnya, tetap kokoh. Kenapa? Karena akidahnya itu kuat. Tapi kalau akidahnya rapuh, baru diuji sedikit saja, maka dia sudah kufur. Sudah menyalahkan Allah, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Ini kalau fondasinya tidak kuat, akidahnya tidak kuat. Kenapa? Karena keyakinan terhadap Tuhannya itu tidaklah kuat.
Kalau keyakinannya kuat, maka segala musibah seperti dalam Al-Quran, wabasyiris sabirin, bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Ketika ditimpa musibah, maka ia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami itu milik Allah, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Jadi dia yakin apapun itu adalah titipan. Kalau dicabut dari kita, maka ya memang hak Allah, karena itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran orang yang akidahnya kuat, manakala ditimpa musibah, ia akan berkeyakinan dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Sekarang kita masuk definisi iman. Secara etimologi atau secara bahasa, iman berarti pembenaran hati. Secara terminologi atau secara istilah, iman adalah at-tasdiqu bil qalbi. Membenarkan dalam hati. Artinya apa? Membenarkan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akidah yang benar itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, baik melalui Al-Quran maupun Al-Hadits. Dan makna dari iman itu adalah membenarkan di dalam hati. Kemudian, al-iqraru bil lisan. Iman itu tidak cukup hanya membenarkan dalam hati. Tapi harus juga ada iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Ini maksudnya apa? Kalau orang itu sudah meyakini kebenaran Islam, maka dia harus mengucapkan dalam bentuk kalimat syahadat secara zahir. Maka orang yang ingin menjadi mu'allaf, dia harus mengucapkan kalimat syahadat secara zahir atau terang. Itu sebagai wujud dari iman yang al-iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Kemudian paripurnanya, iman itu diamalkan dengan anggota badan. Al-amalu bil arkan. Anggota badan mengamalkan dengan bentuk ibadah dengan fungsi sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau orang sudah yakin dengan kebenaran Islam, dengan keesaan Allah, maka ucapkan kalimat syahadat, yakin Allah Esa dan Muhammad Rasulullah, kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah iman. Jadi at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan badan. Ini pengertian iman secara terminologi atau secara istilah. Ya, bagaimana wujud iman itu? Akidah Islam dalam Al-Quran disebut dengan al-iman. Jadi kalau disebut al-iman, itu maknanya adalah akidah Islam atau aqidatul Islam. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk berbuat. Jadi untuk menguji iman kita, apakah keyakinan kita itu mendorong kita untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita yakini. Misalnya kita yakin kalau Allah itu Esa. Berarti Allah itu satu-satunya zat yang berkuasa untuk memerintah atau melarang. Ya, ketika Allah itu memerintahkan untuk sholat, maka orang yang yakin berarti ada dorongan dari hati mendorong kita untuk melaksanakan perintah Allah berupa sholat. Tapi kalau kita hanya yakin saja, tidak ada dorongan dalam hati untuk berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh yang kita yakini itu, atau yang diinginkan oleh Allah, ya berarti itu belum iman yang sesungguhnya. Karena kalau iman yang sesungguhnya, itu akan mendorong seseorang untuk berbuat. Iman mengikat seorang muslim sehingga ia terikat dengan aturan hukum yang datang dari Islam. Maka ketika orang sudah komitmen masuk Islam,
maka sejak itulah terikat semua aturan hukum yang datang dari Islam. Maka ketika orang itu beriman, maka maknanya juga itu merupakan ikatan. Kita mengimani Islam, berarti kita diikat untuk menjalankan aturan hukum yang berasal dari Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur di dalam ajaran Islam. Karena tadi iman itu mendorong, iman itu mengikat, sehingga seorang muslim itu mestinya melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam. Sesuai dengan perintah Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam secara kafah atau sempurna. Artinya apa? Meyakini dan melaksanakan secara sempurna apa yang diatur dalam ajaran Islam. Contoh kasus, orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia dihukumi kafir. Jadi kalau masalah tata keyakinan itu terkait dengan keimanan. Kalau orang tidak beriman, berarti kan dia kafir. Zakat itu merupakan ajaran pokok dalam Islam. Salat itu ajaran pokok dalam Islam. Kalau mengingkari kewajiban itu berarti kafir. Mengingkari itu artinya dia nggak percaya kalau zakat itu wajib. Dia nggak percaya kalau salat itu wajib. Itu namanya ingkar. Berarti dia kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau orang yang tidak mengingkari zakat, dia tetap percaya kalau zakat itu adalah kewajiban di dalam Islam. Dia nggak ingkar, tapi dia hanya tidak menjalankan. Dia nggak mau bayar zakat. Atau orang yang mengingkari sholat itu kafir. Tapi kalau dia tidak ingkar, hanya tidak melaksanakan sholat saja, bukan hanya ya, tidak melaksanakan sholat, maka berarti dihukumi fasik atau dia berbuat maksiat. Jadi beda ya urusan hati itu. Jadi ketika ingkar, kafir. Kalau tidak ingkar, tapi tidak melaksanakan, berarti fasik atau maksiat. Nah, jadi kafir tidak, itu ada dalam hati manusia. Nah, ini wujud dari iman. Jadi sekali lagi, iman itu mendorong seseorang untuk berbuat, mengikat seseorang untuk taat dengan aturan hukum yang datang dari Islam, maka seorang muslim itu harus meyakini dan melaksanakan sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam kalau dia merasa sebagai orang yang beriman. Nah, bagaimana proses terbentuknya iman? Benih iman yang dibawa sejak dalam kandungan memerlukan pemupukan, pemeliharaan yang intensif. Jadi iman itu harus dipelihara. Kan sebelum kita lahir kita sudah punya iman. Kita mengatakan syahid, bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka begitu lahir, ya kita bawa iman. Nah, iman itu harus dipupuk, tidak bisa dibiarkan saja. Harus dipelihara yang intensif, karena bisa hilang. Nah, pada dasarnya proses pembentukan iman diawali dengan proses perkenalan. Kemudian meningkat menjadi senang atau benci. Sama kan ketika kita meyakini calon suami atau calon istri kita itu jodoh atau bukan ya. Maka diawali dengan proses perkenalan. Mana mungkin orang yang nggak kenal tiba-tiba, oh dia jodoh saya. Nggak mungkin. Pasti perkenalan dulu. Setelah perkenalan maka meningkat. Menjadi senang atau benci. Ya, mengenal ajaran Allah adalah langkah dalam mencapai iman pada Allah. Sama dengan mengenal calon suami atau istri kita. Kenali dulu ajarannya sebelum kita yakin dia adalah jodoh kita. Sama dengan ajaran, Allah harus dikenali dulu untuk mencapai iman pada Allah. Jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah, maka orang itu tidak mungkin beriman pada Allah. Maka ketika ada para mu'alaf yang setelah melakukan eksperimen, akhirnya menemukan kebenaran.
Nah, ketika menemukan kebenaran, dia akan mencocokkan dengan ajaran Islam. Itu berarti sedang dalam proses mengenal ajaran Islam. Oh, kok cocok? Menjadi senang dengan Islam. Maka akhirnya dia beriman. Maka tidak ada lagi alasan kita itu beriman karena keturunan. Setelah kita dewasa, nggak boleh lagi kita mengatakan kita beriman adalah keturunan. Setelah dewasa, kita beriman itu karena kita mengenal ajaran Allah. Oh, begitu ajaran Allah. Akhirnya kemudian tumbuh senang. Nah, senang itulah akhirnya menjadi iman. Atau kita yakin kepada Allah. Ini proses terbentuknya iman. Ya, di samping proses pengenalan, diperlukan juga proses pembiasaan. Nah, seorang anak kenapa harus dibiasakan untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya? Ini sebagai salah satu cara untuk memupuk keimanan. Sebab kalau tidak, imannya bisa hilang. Maka seorang anak juga perlu dibiasakan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Agar keimanannya itu tetap melekat di dalam hatinya. Sebab kalau tidak, iman itu bisa hilang. Karena iman itu yazid wa yanqus, kata Nabi. Iman itu selalu bertambah dan berkurang. Sifatnya fluktuatif. Maka perlu ada pembiasaan. Ya, ingat, ajaran Islam yang sudah menjadi tradisi seringkali hanya sebagai formalitas belaka. Ini makanya meskipun perlu ada pembiasaan, tapi bukan berarti tanpa ada penghayatan. Kalau anak-anak, ya pembiasaan saja tidak apa-apa. Tapi ketika sudah dewasa, maka orang dalam menjalankan ajaran Islam itu selain pembiasaan harus juga ada penghayatan. Sehingga hikmah dari ajaran Islam itu bisa diraih. Misalnya, sholat. Mestinya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholat itu dianggap sebagai ritual fisik semata, hanya kebiasaan. Ada sujud, ruku, berdiri, tanpa ada penghayatan, ya orang masih tetap maksiatnya jalan. Mungkarnya jalan. Kenapa? Karena tidak menghayati di balik ibadah itu. Misalnya apa? Takbir, Allahu Akbar. Itu hablum minallah banget. Kita merasa kecil, tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Maka orang yang sholat dengan melakukan penghayatan tidak akan menyombongkan diri. Kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara muslim. Ibadah kepada Allah diakhiri dengan salam kepada kalian, saudara-saudara muslim. Itu maknanya apa? Untuk menjaga perbuatan baik dalam hubungan dengan saudara-saudara muslim. Hablum minan nas. Assalam yang diungkapkan adalah salam perdamaian. Maka orang yang sholat tuh harusnya tidak suka memicu konflik. Orang yang sholat itu selalu akan menebar perdamaian karena selalu mengakhiri ritual itu dengan salam. Itu kalau menghayati di balik sholat. Puasa juga demikian. Kalau puasa itu tidak ada penghayatan, ya seperti yang dikatakan oleh Nabi, laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Tidak akan berpengaruh terhadap perilaku dia. Tapi kalau dengan penghayatan, oh iya, lapar itu nggak enak ya. Menjadi lebih empati kepada orang yang untuk makan saja susah. Akhirnya kita mudah dalam bersedekah. Menghayati makna dari puasa. Kemudian puasa itu menahan. Berarti apa yang kita inginkan tidak selalu harus dituruti. Menahan. Oh. Nah, puasa misalnya. Puasa orang lapar. Sehingga berempati kepada orang lain. Yang dia untuk makan saja susah. Sehingga menjadikan kita untuk mudah dalam bersedekah. Puasa melatih kita untuk menahan diri dari sesuatu yang kita inginkan. Karena tidak selalu yang kita inginkan itu harus dipenuhi. Misalnya kita ingin ke diskotik, kita ingin minum wine, dan seterusnya. Kan itu diharamkan oleh agama. Maka puasa mengajar kita untuk menahan diri.
Ya, kalau orang puasa tanpa ada penghayatan, itulah yang oleh Nabi disebut kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'athas. Berapa banyak orang-orang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Itu kalau menjadikan ibadah hanya sekedar sebagai formalitas saja. Maka kalau untuk anak-anak, pembiasaan itu ya baik. Karena memang makomnya atau kadarnya baru sampai situ. Tapi ketika orang sudah dewasa, dalam setiap melakukan peribadatan, itu mestinya juga dengan penghayatan. Yaitu merupakan bagian dari upaya untuk memelihara iman. Membiasakan diri untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi iman dengan amal itu seperti ayam dan telur. Dua-duanya bisa lebih dulu. Iman yang kuat akan berimplikasi pada amal yang baik. Amal yang baik itu bisa memupuk keimanan seseorang. Nah, maka untuk menjaga keimanan kita biasakan sholat, biasakan puasa, zakat, sedekah, dan seterusnya. Karena amal ibadah yang baik itu bisa memperkuat keimanan. Demikian juga sebaliknya, iman yang kuat itu bisa berimplikasi pada baiknya ibadah seorang muslim. Nah, itu untuk memelihara iman. Kenapa iman perlu dipelihara tadi? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu selalu fluktuatif. Naik turun. Kalau nggak dipelihara maka turun, bisa terjun payung. Iman itu menjadi sangat lemah. Kalau iman menjadi sangat lemah maka menjadi nggak kokoh. Gampang sekali ikut arus. Ada yang mempengaruhi, ada yang mengajak untuk berbuat maksiat, mudah sekali ikut. Tapi kalau imannya sudah kuat, maka dia bisa membentengi diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, yang terakhir untuk materi ini, sesi ini adalah tanda-tanda orang yang beriman. Ini sekaligus sebagai refleksi buat kita untuk menilai sejauh mana keimanan kita. Yang pertama, jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Dan jika dibacakan ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk melaksanakan. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Al-Quran, Al-Anfal ayat 2. Jika disebut nama Allah, hatinya getar. Ingat itu, ingat dosa, ingat kewajiban Allah, ingat kelalaian yang kita lakukan dan seterusnya. Maka hatinya bergetar. Ingat kebesaran Allah, kita itu kecil, maka bergetar. Nah, maka kalau disebut nama Allah kok biasa-biasa saja, itu menurut Al-Anfal ayat 2 ada masalah dengan keimanan kita. Nah, idza tuliyat, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergejolak. Bergejolak untuk apa? Untuk melaksanakan ajaran sebagaimana yang dibacakan dalam ayat Al-Quran tadi. Jadi apabila dibacakan misalnya kewajiban untuk sholat, kewajiban untuk puasa, maka hatinya bergejolak untuk melaksanakannya. Itu ciri orang yang beriman. Tapi kalau diperdengarkan ayat Al-Quran kok biasa-biasa saja, itu menurut Al-Anfal ayat 2 ada masalah dengan keimanannya. Kemudian yang kedua, senantiasa tawakal. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu bekerja keras sesuai dengan ajaran Islam diiringi dengan doa. Jadi tawakal itu nggak pasrah. Tawakal dalam Islam itu harus bekerja keras. Barulah diiringi dengan doa, berharap kepada Allah untuk memberikan pertolongan. Itu tawakal dalam Islam dan itu merupakan ciri orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, ini. Makanya disebutkan as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Maka ciri orang beriman itu tertib dalam melaksanakan sholat. Dan selalu menjaga pelaksanaannya agar kualitasnya juga baik. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, kemudian juga pelaksanaannya tidak menjadi lebih sempurna dari waktu ke waktu, maka berarti ada masalah terkait dengan keimanan. Karena dikatakan oleh Nabi, bedanya antara muslim dengan kafir itu adalah sholatnya. Orang kafir itu juga ada ajaran puasa,
Coba tanya orang-orang Nasrani itu, ada ajaran puasa. Makanya yang membedakan itu adalah sholat. Sedekah juga ada. Haji mengunjungi tempat-tempat yang disucikan juga ada. Tapi yang membedakan Muslim dengan non-Muslim itu adalah sholatnya. Maka salah satu ciri orang yang beriman adalah tertib dalam melaksanakan sholat dan menjaga pelaksanaannya. Nah, sholat itu kunci. Makanya kalau dalam hadis sebutkan, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan sholat itu, maka dia sebenarnya sedang mendirikan agama secara keseluruhan. Tapi kalau hadamaha, kalau dia sholatnya itu hancur, maka sungguhnya dia sedang hadamad-din, dia sedang menghancurkan agama. Oleh karenanya maka sholat ini adalah kunci. Maka kita mestinya dari waktu ke waktu untuk terus menyempurnakan sholat. Kemudian menafkahkan hartanya. Orang yang beriman itu lomo dalam bahasa Jawa. Mudah untuk mendermarkan hartanya untuk jalan Allah. Jalan Allah itu memberikan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena konsep harta dalam Islam, di sebagian harta itu ada hak orang lain. Nah, orang sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, atau dalam bahasa hukum, akontrarionya, orang yang tidak beriman berarti orang yang pelit. Ya, maka ciri orang beriman, ya kita sudah lomo atau belum? Kita sudah menjadi dermawan atau belum? Kemudian yang kelima, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Al-Mu'minun ayat 5. Jadi kalau pacaran itu justru bisa menghinakan kehormatan kita, maka semestinya kita tidak melakukannya. Ya, karena apa? Kehormatan itu harus dijaga. Orang-orang yang boleh mengakses bagian-bagian tubuh kita itu hanyalah orang-orang yang berhak saja, yaitu suami atau istrinya nanti. Maka menjaga kehormatan itu merupakan ciri orang yang beriman. Karena kehormatan itu yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, termasuk hewan. Kalau hewan nggak perlu jaga kehormatan. Bedanya dengan manusia, manusia itu punya kehormatan dan harus dijaga. Menghindari perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, dalam Islam itu hanya ada dua pilihan terkait dengan perkataan. Qul khairon aw liyasmut. Kalau mau bicara, ya bicara yang baik. Kalau nggak mau, ya diam. Hanya ada dua. Kalau ngomong-ngomongnya yang baik, kalau nggak mau ngomong, diam. Tidak ada pilihan yang lain. Pilihannya hanya dua itu. Qul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam saja. Kalau tidak mau berkata yang baik, ya diam. Tidak ada opsi berkata yang tidak baik. Nah, itu tanda-tanda orang yang beriman.